Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita masuk pada materi IPA kelas 8 bab 7 pada semester 2 yang mana judul materinya yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan simak penjelasan Ibu mengenai tekanan zat cair, dan tekanan zat padat. Nah, yang pertama itu ada tekanan zat padat. Nah, konsep dari tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, semakin kecil tekanan yang dapat dihasilkan. Nah, secara sistematis kita lihat rumus persamaan di bawah ini. P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, satuannya Newton per meter pangkat 2 yang disebut juga satuan Pascal atau disingkat P besar sama A kecil, PA. Kemudian ada F yang dimana itu gaya, satuannya Newton, dan A luas bidang, satuannya meter pangkat 2. Nah, kita lihat satu contoh soal, yaitu Andi menekan meja dengan gaya sebesar 20 Newton. Jika luas bidang meja tersebut adalah 10 meter pangkat 2, hitunglah besar tekanan yang dihasilkan oleh Andi. Nah, untuk penyelesaian fisika seperti ini ya, ada diketahui, ditanya, baru dijawab. Nah, di sini diketahui F sama dengan 20 Newton dan A-nya sama dengan 10 meter pangkat 2. Yang ditanya P-nya, tekanan, besar tekanannya. Nah, kemudian penyelesaiannya kita menggunakan rumus P sama dengan F per A, yaitu 20 Newton per 10 meter pangkat 2 sama dengan 2 yang disingkat yang satuannya adalah Pascal, yaitu 2 Pascal. Nah, dalam tekanan zat kita juga ada mengenal hukum Archimedes. Archimedes adalah seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan dia merupakan seorang insinyur. Nah, menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda dapat gaya ke atas. Nah, kita lihat persamaannya yaitu FA sama dengan PC kali G kali F CP, dengan FA itu gaya apung, satuannya Newton, PC itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter pangkat 3, kemudian G itu percepatan gravitasi, satuannya meter dan per sekon pangkat 2, kemudian FCP adalah volume zat cair yang dipindahkan, satuannya meter pangkat 3. Nah, kita lihat contoh dari konsep hukum Archimedes. Jadi di gambar ini ada kapal selam. Nah, pernah kamu melihat kapal selam? Nah, bahwa dalam merancang kapal selam, kamu harus memperhatikan tekanan hidrostatis air laut. Nah, hal ini menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam ya. Jadi Archimedes juga dia merancang kapal selam dengan tekanan hidrostatik air laut yang sangat besar, yang itu adalah baja. Ini hanya sekilas konsep dari contoh hukum Archimedes. Nah, menurut Archimedes, apabila berat benda lebih ringan daripada massa jenis air, maka benda tersebut dia akan mengapung.
Nah, apabila berat benda sama dengan massa jenis air, maka benda tersebut akan melayang. Nah, jika apabila benda lebih daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan tenggelam. Nah, yang berikutnya kita masuk pada tekanan zat cair yang di dalamnya ada tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair. Nah, secara sistematis tekanan hidrostatis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan P kali G kali H, di mana P sama dengan massa jenis zat, satuannya kilogram per meter pangkat 2, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2, dan H adalah kedalaman atau ketinggian, satuannya adalah meter. Nah, salah satu contoh dari tekanan hidrostatis ketika kita melihat seorang penyelam, dia menyelam melihat pesona bawah laut. Nah, ketika dia menyelam, semakin dalam dia menyelam, maka dia semakin merasakan tekanan yang lebih besar dari dasar air. Nah, ini merupakan tekanan yang terjadi pada tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air. Nah, misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Para arsitek kapal selam juga dia memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Nah, kamu perlu tahu manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Nah, dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar. Nah, yang berikutnya pada tekanan zat itu juga ada, kita kenal dengan hukum Pascal. Nah, siapa yang menemukan hukum Pascal ini? Blaise Pascal adalah seorang ahli matematika dan geometrik yang juga mendalami ilmu filsafat dan agama. Nah, Pascal juga banyak melahirkan karya-karya dalam bidang fisika, hidrodinamika, dan hidrostatistika. Nah, salah satu adalah hukum Pascal. Nah, bunyi dari hukum Pascal ialah bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, penerapan hukum Pascal ini biasa terjadi pada dongkrak hidrolik. Nah, kita perhatikan nih gambar dari dongkrak hidrolik. Nah, perhatikan model dongkrak hidrolik. Nah, jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P yang dapat dirumuskan P sama dengan F1 per A1. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Nah, pada penampang A2 muncul gaya angka F2 dengan tekanan P sama dengan F2 per A2. Nah, secara sistematis dapat diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Dengan keterangannya P itu sama dengan tekanan, satuannya Newton per meter pangkat 2, kemudian F1 dan F2
itu gaya yang diberikan satuannya Newton, kemudian A1 dan A2 yaitu luas penampang satuannya meter pangkat 2. Nah, jika A2 lebih besar dari A1, maka akan diperoleh gaya angkat F2 yang lebih besar dari F1. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari pompa hidrolik. Nah, demikian penjelasan Ibu. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.